Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaskia Ayu sebagai mahasiswa sosiologi. Di sini akan mewawancari dengan Bapak siapa? Bapak Koko. Oke, Bapak Koko di sini sebagai apa Pak kerjanya? Ya, sudah kawaja gajah. Oke, di sini saya akan mencari tahu nih Pak tentang macet di Bundaran Cibiru. Jadi menurut Bapak apa sih penyebab macet dari bundaran ini Pak? Ya mungkin udah terlalu banyak kendaraan, setiap hari macet, terlalu sore kalau sore mah macet terus tiap hari sore. Mungkin banyaknya kendaraan mungkin sekarang. Terus menurut Bapak jam-jam yang rawan terjadi macet tuh kapan sih? Ya kalau hari Senin pagi, kalau tiap hari sih tiap sore. Jam 4 aja, jam 4 sampai maghrib itu udah macet. Terus kalau titik kemacetan itu dari mana sih Pak bisa terjadi macet? Iya dari sini aja, Bundaran Cibiru sampai itu sampai Cinunuk, Borma, sampai Borma Cinunuk. Terus menurut Bapak pihak yang harusnya nyelesain masalah kemacetan ini tuh siapa sih Pak di Bundaran Cibiru ini? Gimana? Yang seharusnya menyelesaikan masalah di masalah macet Bundaran Cibiru ini? Ya kalau menyelesaikan macet mah seharusnya ada tergantung dari pemerintah atau ada jembatan layang dari atas dibagi ke atas jadi bagi dua gitu. Mungkin itu nggak akan macet seperti biasanya. Berarti solusinya harus ada jembatan layang kayak gitu ya? Ya, yang di Kilsor itu. Oke, kalau misalkan harapannya nih Pak, kedepannya mau bagaimana nih supaya nggak macet? Ya kedepannya mungkin gitu harus ada alternatif jembatan seperti di Kilsor atau Pasopati itu kan ada jembatan ke atas itu nggak mengurangi kemacetan. Ya, begitu, makasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaskia dari sosiologi ingin mewawancari Bapak Dadan selaku sebagai apa sini kerjanya? Pedagang. Oke, sini saya ingin mewawancari tentang kemacetan yang ada di bundaran ini Pak, kan cukup terkenal masalahnya di sini Pak. Nah, jadi menurut Bapak macet di sini tuh penyebabnya apa sih Pak? Jadi intinya dulu ya Neng, sebelum kebanyakan komplek itu nggak ada sistem macet. Nggak ada macet ya berarti dulu. Jadi karena sekarang banyak komplek perumahan tadi itu seperti Bumi Asri, Cibiruir, Osino kayak gitu, bilang kayak gitu. Dulu mah enggak sih sebetulnya. Dulu nggak ada. Terus biasanya jam-jam rawan macet tuh di jam berapa sih Pak? Siang atau sore atau malam? Rawan itu jam pulang kerja aja jam 3, jam 4. Terus kalau emang awal munculnya tuh di mana titik macetnya tuh dari mana Pak? Kalau kepalanya mah dari sana aja Cibiru hilir ke sana. Kadang pom bensin. Kalau dari pom bensin ke sana, alhamdulillah nggak terlalu macet. Kalau misalkan siapa aja sih Pak yang pihak yang berpengaruh dalam yang mengatur kelancaran lalu lintas menurut Bapak yang harusnya tuh berpihak di kemacetan ini? Ya seharusnya sih petugas ya polisi lalu lintas sebetulnya. Kalau menurut saya cuman ya solusinya dikembalikan lagi ke kitanya lah, jalan alternatifnya gimana supaya melerai kemacetan lah. Jalan pintasnya kan banyak, ada karena penyelidikan lewat belakang. Berarti itu salah satu solusinya juga ya Pak. Terus harapan Bapak nih supaya gak macet lagi kayak gimana? Ya harapannya lah susah sih kalau berharap mah ya Neng ya. Orang-orang sih pada udah kembali kendaraan semua, ya otomatis kemacetan masih tetap berjalan terus. Nggak akan ada gitu maksudnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia. Di sini akan mewawancarai Saya S. Fabio Taufik. sebagai apa di sini? Saya itu sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, oke. Di sini saya akan mewawancarai tentang kemacetan yang ada di Bundaran Cibiru. Apakah Fabio melewati Bundaran Cibiru? Kebetulan saya melewati Bundaran Cibiru itu hampir tiap hari ya, karena saya pulang pergi gitu. Jadi hampir tiap hari melewati Bundaran Cibiru untuk ke kampus. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Fabio penyebab terjadinya kemacetan di Bundaran Cibiru itu apa sih? Mungkin karena infrastrukturnya atau arsitek gimana ya? Kayak bundaran itu tidak efektif gitu. Kenapa ada bundaran di tengah-tengah ada taman di tengah-tengah bundaran, itu tuh kurang efektif menurut saya. Terus kapan biasanya nih jam-jam rawan yang macet gitu di bundaran? Jam berangkat kerja sama jam pulang kerja sih biasanya. Jadi pagi sama sore. Kalau misalkan titik dari kemacetan itu di mana sih? Kalau titik kemacetannya sih kayak karena saya tuh kebetulan berangkatnya dari Cileunyi, biasanya dari Cinunuk sampai ke bundaran itu macet banget sih, parah. Sinunuk berarti titik pusatnya. Terus siapa aja pihak yang paling berpengaruh nih dalam mengatur kelancaran lalu lintas di Bundaran Cibiru? Kalau untuk mengatur lalu lintas sih mungkin dari kepolisian ya, karena kebetulan di sana tuh ada Polda juga, terus juga ada Polda Jabar ya, kebetulan ada Polda Jabar. Terus untuk infrastrukturnya mungkin dari Pemkot Kota Bandungnya bisa untuk lebih perbaiki lagi. Oke. Terus menurut Fabio cara yang paling efektif untuk mengurangi kemacetan di Bundaran Cibiru itu bagaimana? Runtuhin aja itu bundarannya ya, tolong dibikin jadi perempatan aja atau gimana gitu biar lebih efektif, tambahin lampu merah. Harapan kedepannya gimana nih? Harapannya sih semoga kemacetan ini cepat mereda ya, biar proses untuk menuju ke kampus sama berangkat kerja itu lebih efisien gitu waktunya. Oke, terima kasih Fabio atas waktunya dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.